izin Bapak Ibu semua, Pak Sarif dan Ibu, Pak Subari, Pak Mehmet, Bu Munifah, teman-teman yang lainnya, saya akan sharing terkait dengan kegiatan pengembangan budidaya terpadu berbasis tanaman pangan. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Mehmet bahwa dari tahun 80-an ya kita sudah punya kegiatan Kementan terkait dengan pertanian terpadu. Ada yang dulu dikenal dengan PUKLT, jadi ada pedoman oleh Pak Menteri waktu itu, kita sebut PUKLT, intinya bagaimana kita menggait agar dikembangkan pertanian terpadu. Lanjut, halaman berikutnya. Selamat ya. Lanjut di halaman berikutnya. Jadi intinya di kegiatan tanaman pangan kita di tahun 2020 ini sudah memberikan hasil ya, dari angka KSA dulu di MT1 kita sudah berhasil angka KSA untuk padi 6,1 juta hektar, kemudian sampai dengan akhir Desember sudah keluar angkanya 5,4 juta hektar, sehingga stok awal meningkat ini. Dulu di akhir Januari kita bisa awal Januari kita 5,9 juta ton beras untuk stoknya. Ini alhamdulillah untuk angka KSA di akhir Desember kita meningkat jadi 7,45 juta ton beras. Jadi ini kondisi pertanian tanaman pangan saat ini. Mungkin ke halaman ketiga. Mohon sebelum ini. Ya. Jadi ini mungkin di full screen. Mohon di full screen biar terlihat oleh teman-teman semua. Jadi intinya ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman bagaimana kita menerapkan pertanian terpadu. Dengan pertanian terpadu ini justru tanaman padinya bisa mencapai IP 400. Jadi ini contoh konkret dari Sukoharjo, dari Pak Heri, dia sudah mencoba mengembangkan pertanian terpadu. Dia menanam padi, kemudian miara ikan di lahan kering. Jadi dia airnya diperoleh dengan pompa-pompa, dipakai untuk miara lele. Tiap minggu lelenya dibersihkan airnya, dipakai untuk mengairi sawahnya. Nah, ternyata di Sukoharjo dengan sistem itu dia mampu mencapai 400, jadi 4 kali tanam. Jadi yang kita lihat misalnya ditanam satu itu dia 72 hari, kemudian begitu selesai langsung disegerakan tanam kedua 72 hari, tanam ketiga 90 hari, tanam keempat 90 hari. Jadi ini jadwal yang sudah dicoba oleh teman-teman yang mampu melaksanakan IP 400. Jadi saya pikir IP 400 dengan adanya varietas-varietas genjah sekarang jadi memungkinkan. Jadi walaupun dengan sistem pertanian terpadu ditanami macam-macam, ternyata padi pun bisa lebih dioptimalkan dengan menggunakan pompa-pompa di lahan kering. Lanjut. Berikutnya, ya. Ini yang jadi buah berita ya. Jadi untuk food estate di Indonesia saat ini gencar karena Pak Menteri beberapa tempat dijadikan percontohan oleh Pak Menteri. Food estate ini mau dikembangkan di seluruh Indonesia. Jadi gambarannya yang banyak dikenal di Kalteng, tapi di 2020 ini selain Kalteng ada Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kemudian di NTT kita kembangkan di Sumba Tengah, kemudian di Maluku, di Kepulauan Buru juga kita laksanakan di tahun ini. Jadi ini akan jadi pijakan nanti ke depan di 2021 kita akan mengembangkan food estate ini di banyak tempat. Jadi di 2020 ini katakan ada 5 titik yang didanai, yang dilaksanakan. Tapi ke depan di lokasi-lokasi lain yang memungkinkan
food estate berbasis korporasi ini akan dilaksanakan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, jadi di sini dari hulu on farm hilir. Jadi sampai dengan marketplace itu nanti akan dibantu. Jadi di hampir di seluruh Indonesia, di Kosta Tani kalau ada punipah, mereka pun diarahkan untuk belajar menerapkan marketplace. Jadi pertanian modern dengan benih bibit unggul, kemudian mekanisasi pertanian, kemudian tata air, kemudian penerapan korporasi, dan yang kelima yang kita sebut hilirisasi, jadi pasca panen dan pengelolaan hasil. Karena dari perhitungan kita, kalau dari on farm aja, paling kita 27-35% keuntungan. Kita harapkan petani menangani off farm juga, sehingga off farm yang proporsinya mungkin 300% keuntungan di off farm, petani bisa menikmati. Lanjut. Ya. Ini adalah contoh klaster-klaster yang dikembangkan. Ini klaster 1000 hektar di food estate ini. Jadi intinya dalam food estate ini ada multi komoditas. Jadi ada pangan, ada sayuran, ada itik, ada ikan. Jadi pengertian pangan untuk food estate ini pangan keseluruhan. Jadi di sini akan diberlakukan pertanian modern, kemudian difasilitasi pasca panennya untuk pengolahannya, kemudian ada manajernya. Jadi ini ada manajer-manajer yang di awal akan kita biayai, kemudian secara bertahap nanti mereka kita harapkan mandiri. Mereka bisa membiayai manajernya sendiri, tapi paling tidak di tahap awal kita perkuat kelembagaannya dengan kita danai. Ini yang sampai nanti kita harapkan menjadikan seperti lumbung pangan di berbagai lokasi di Indonesia. Ada lumbung pangan di level kabupaten, lumbung pangan di level kecamatan, dan lumbung pangan di level desa. Lanjut. Ini adalah food estate di Sumba Tengah. Untuk di Sumba Tengah ini food estate jagung yang sedang kita kembangkan, sedang dilaksanakan. Jadi intinya di sana ada tanaman jagung yang akan kita bentuk dari hulu on farm hilir, kita lengkapi. Saat ini mulai pengolahan lahan di Sumba Tengah. Nah, kita harapkan alsin yang dibutuhkan saat ini yang existing dipakai, kemudian yang tambahan juga sedang kami kirim, kemudian sarana benih, kemudian pestisida, pupuk paralel kita kirim ke lokasi. Jadi gambarannya dalam waktu singkat mulai bulan ini direncanakan kita langsung action, sehingga jika ditanam di bulan November ini paling tidak di awal tahun anggaran ya, awal Januari Februari nanti bisa panen. Lanjut. Ini contohnya di Sukoharjo, ini Pak Heri, beliau lulusan dari ITB Bandung yang banting setir ke usaha pertanian. Intinya beliau memanfaatkan itu ya, air tanah. Bisa disetelkah? Mungkin satu aja ini yang kita dengarkan ya, contohnya Pak Heri. Bisa diklik videonya, satu contoh di YouTube-nya, mungkin di full screen, dan dinyalakan ya. Jadi Pak Heri ini dia mengelola lahan 2 hektaran dengan 2 orang tenaga ya, tapi ternyata mampu mengelola lahannya itu dengan sangat optimal, sehingga banyak ditiru, banyak dikunjungi oleh teman-teman se-Indonesia dari pejabat di berbagai kabupaten datang dan mereplikasi. Jadi kita ambil contoh karena banyak di Indonesia, di tempat-tempat lain yang berusaha untuk mereplikasi apa yang diperbuat di Sukoharjo ini oleh Pak Heri. Kemarin saya di Bandung, di Kota Bandung, saya lihat
salah satu replikasi apa yang dibuat Pak Heri di Sukoharjo. Walaupun saya lihat di Bandung lebih bagus lagi ya, lebih bagus dibanding yang contohnya. Jadi paling enggak ini bisa menarik teman-teman kita di berbagai kabupaten, di Bapak Ibu sekalian. Kebetulan oleh Pak Menteri, setiap kabupaten diwajibkan untuk membuat namanya edu wisata ya, edu agrowisata. Nah ini saya lihat yang favorit dikembangkan oleh teman-teman di Indonesia terkait dengan edu agrowisata ini adalah integrated farming dengan contoh yang di Sukoharjo ini. Mungkin karena gagal ya, nggak apa-apa, lanjut aja Bapak-Ibu sekalian. Nanti bisa diklik sendiri ya, lanjut. Ini ada contoh Minapadi di Sleman, ini luar biasa, jadi perhatian internasional juga, karena ternyata apa yang diperbuat oleh teman-teman di Indonesia, termasuk Minapadinya, ini jauh-jauh lebih bagus dibanding contoh-contoh di negara lain. Jadi kebetulan di berbagai negara mereka banyak mengekspos Minapadinya, tapi kalau kita compare ternyata Minapadi kita luar biasa. Jadi walaupun dari kecil kita sudah mendengar ini Minapadi di Indonesia, tapi sekarang ngetren lagi di Sleman ini dikombin dengan pengembangan padi organik. Jadi memang mereka tidak menggunakan pestisida. Kalau menggunakan pestisida ikannya mati. Jadi mengembangkan pertanian organik dengan hasil padinya optimal, mereka tambah penghasilan dari ikan. Jadi ini contoh konkret bagaimana mereka menggunakan sistem agriculture mix ya, menggunakan minyak udang, cabai, timun, macam-macam ini. Jadi ini juga sangat menarik yang bisa kita banggakan. Ini lanjut. Ya ini masih di Sleman seperti itu. Jadi lanjut. Jadi tempat wisata. Jadi hampir semua tempat ini pertanian terpadu ini jadi agrowisata di masing-masing kabupaten, sesuatu yang layak dikunjungi, laku, dijual sebagai agrowisata. Jadi ini pas ini Pak Menteri mencanangkan agro-edu wisata di Indonesia. Lanjut. Ini pupuk organik. Jadi teman-teman kita di banyak lokasi mereka sudah terampil mengolah pupuk organik yang berkualitas tinggi. Jadi rahasia utama ini saya lihat teman-teman mengolah urinnya juga, urin kandungan nitrogennya sangat tinggi, urin, kemudian kotoran padat, mereka tampung dalam bak-bak, kemudian mereka masukkan ke box pengolahan, mereka campur dengan pengurai, mikroorganisme pengurai dari 2 minggu di satu bak, kemudian 2 minggu lagi di bak selanjutnya dengan tambahan kalau daerah dekat dengan pabrik gula itu dia dengan blotongnya, kemudian dikasih itu untuk media fermentasinya. Kalau tidak ada biasanya dikasih gula sehingga hasil fermentasinya jadi pupuk organik yang berkualitas tinggi. Kalau di daerah-daerah mereka banyak menjual ke petani langsung sebagai pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. Jadi ini contoh yang luar biasa karena kualitasnya diakui oleh petani. Kualitasnya tinggi, bahkan di padi itu karena sapinya dikasih makan dari limbah tebu, ternyata makanan sapinya ini pengaruhnya sangat tinggi. Jadi ini menghasilkan pupuk organik berkualitas. Kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Cina, mereka sudah lihai, ahli mengolah pupuk organik ini sehingga kualitasnya sangat tinggi. Ketika mereka menerapkan di Kalimantan Barat, maka pupuk organik ini bisa dipakai di lahan-lahan gambut dengan kualitas sayuran yang hebat. Jadi kita lihat di Kalimantan Barat hasil sayurannya bagus-bagus. Kalau kita lihat di lahan di Kalimantan Barat, kita lihat mereka menggunakan pupuk organik seperti ini yang diolah sendiri. Hanya mereka kalau yang petani setempat yang asli sana, orang-orang petani Cina itu mereka menggunakan kotoran dari manusia maupun hewan diolah jadi pupuk organik cair yang sangat berkualitas. Lanjut. Ini untuk surjan padi jeruk juga sudah banyak memberikan kesejahteraan pada petani kita. Jadi di daerah-daerah surjan, daerah-daerah pinggiran pantai ya, daerah selatan itu banyak kalau di Jawa mereka menerapkan sistem surjan ini. Jadi daerah-daerah yang air tanahnya dangkal sehingga mereka dibuat sistem surjan agar bisa ditanami. Dan ini juga hasilnya luar biasa di daerah
daerah ini, daerah tanaman-tanaman selingnya nilai ekonominya tinggi. Jadi dari beberapa contoh tersebut, intinya ini menjadi solusi yang sangat menarik bagi kita semua, karena yang pertama dengan berbagai komoditas yang ditanam, maka kalau ada fluktuasi harga jatuh di satu komoditas, maka komoditas yang lain akan menyelamatkan. Memang dari sisi pendapatan akan 2 sampai 6 kali lipat karena berbagai macam komoditas dan sangat intensif, kemudian sangat efisien menggunakan lahan dan air, sehingga saya pikir ini patut dicontoh di Indonesia. Jadi kalau dari dulu Kementan selalu mempromosikan pertanian terpadu ini sampai sekarang, saya pikir ini alasannya. Jadi memang hasilnya berkali-kali lipat, efisiensi lahan dan air. Nah, ternyata untuk zaman sekarang dengan pertanian organik sangat dihargai, ini sangat cocok. Jadi air limbah dari ikan bisa jadi pupuk tanaman, terus berulang, sehingga ini saling memperkuat pertanian organik. Lanjut. Ya. Ini padi sapi ya, lanjut aja Pak. Mohon maaf untuk filmnya tidak sempat dihitung karena trouble. Ini contoh padi sapi juga di yang organik, jadi di Blitar. Lanjut. Demikian Bapak Ibu sekalian, contohnya nanti bisa langsung narasumber yang kebetulan pelaku-pelaku yang akan cerita banyak. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.